Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Haryati dengan NPM 10090120001 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Mata kuliah umum merupakan mata kuliah wajib yang terdapat pada kurikulum akademik di perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mata kuliah umum ini terdapat 4 mata kuliah, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah umum ini diadakan untuk memberikan pengetahuan dasar, menyolusikan sempitnya spesialisasi prodi, dan mengaplikasikan ilmu perkuliahan kepada masyarakat luas atau kehidupan sehari-hari. Para sivitas akademika di perguruan tinggi atau mahasiswa-mahasiswi diharapkan memperoleh ilmu hidup dari mempelajari mata kuliah umum. Ilmu hidup yang dimaksud ialah kemampuan dalam memperoleh pengetahuan, kemampuan belajar sepanjang hayat, kemampuan adaptasi dengan perubahan, kemampuan mengelola diri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan bekerja efektif, memiliki citra diri yang positif, dan memiliki daya tahan, ulet, dan tekad yang kuat. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, pandangan hidup, ideologi negara, norma dasar, dan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, dewasa ini, nilai-nilai Pancasila sudah mulai tergerus dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat kita buktikan dengan munculnya berbagai macam masalah di Indonesia, seperti ketidaksadaran wajib pajak, maraknya perilaku korupsi, masalah lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, penggunaan narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan, dan terorisme. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Nathanegoro merupakan penyebab lahirnya kebangsaan Republik Indonesia. Sehingga penyimpangan nilai-nilai Pancasila dapat mengancam keberlangsungan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang wajib ditanamkan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat menjadi usaha sadar dan terencana dalam melestarikan dan memelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan yang diharapkan tercapai oleh para sivitas akademika di perguruan tinggi ialah terbangunnya kepekaan sosial dan tanggung jawab pada diri generasi intelektual muda setelah mempelajari mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Terdapat 3 aspek yang mendasari wajibnya pendidikan Pancasila ada pada kurikulum akademik di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yaitu pertama aspek historis, dan yang kedua politik, dan yang ketiga adalah sosiologis. Berdasarkan aspek historisnya, terdapat 3 tonggak sejarah lahirnya Pancasila, yaitu Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, lalu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam aspek politik, terdapat alasan yuridis mengapa pendidikan Pancasila ada di perguruan tinggi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa
pembangunan bangsa dan karakter berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan Pancasila ditunjukkan untuk membina pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila. Dan dalam aspek sosiologisnya, disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat di Indonesia. Yang maksudnya ialah asal-muasal nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Berdasarkan tinjauan historisnya, lahirnya Pancasila melalui 3 proses, yaitu rintisan gagasan mencari sintesis antar ideologi, merumuskan dasar negara, dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rintisan gagasan mencari sintesis antar ideologi maksudnya ialah merupakan fakta-fakta pemikiran ideologi dari para tokoh perumus. Pada tahun 1924, Perhimpunan Indonesia di Belanda merumuskan konsep ideologi politik dari berbagai golongan, yaitu Persatuan Nasional dari Indispartij, lalu non-kooperasi dari komunis, kemandirian dari syarikat Islam, dan solidaritas dari simpulan 3 tema utama yang tadi saya sebutkan. Masih di tahun yang sama, yaitu 1924, Tan Malaka pun menulis buku yang berjudul Naar de Republik Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia. Maksudnya ialah paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dengan kebiasaan masyarakat Republik Indonesia. Lalu, ada pula gagasan dari Cokro Aminoto, ialah sosialisme, Islam, dan demokrasi. Di tahun 1933, Ilyas Jakub dan Muchtar Lutfi dari Persatuan Muslimin Indonesia memiliki slogan Islam dan Kebangsaan. Lalu, esai Insinyur Soekarno tercantum nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme pada tahun 1926. Dan pada tahun 1932 dirubah menjadi sosio-nasionalis, sosio-demokratis, dan sosio-religius. Dan monumen hasil dari pencarian sintesis antar ideologi ialah peristiwa Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928. Visi dari Sumpah Pemuda sendiri ialah mempertautkan gagasan dalam satu kesatuan bangsa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Lalu, kita akan membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia pada sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama, menghasilkan 5 gagasan dari tokoh-tokoh dari berbagai pihak dan golongan. Yang pertama ialah nilai ketuhanan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Serio, Susanto Tirtoprodjo, Dasat, Agus Salim, Abdul Rahim Pratalikrama, Abdul Qadir, Kyai Haji Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Muhammad Hatta. Lalu, nilai kemanusiaannya diusulkan oleh Rajiman Weddiodiningrat, Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Wurjaningrat, Susanto Tirtoprodjo, Wong Sanagoro, Supomo, Lim Kun Hyang, Ki Bagus Hadikusumo. Yang ketiga, nilai persatuan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Sosrodiningrat, Wiranata Kusuma, Wurjodiningrat, Suryo,
Susanto Tirtoprodjo, Abdul Rahim Pratalikrama, Sukiman, Abdul Qadir, Supomo, Dahler, dan Ki Bagus Hadikusumo. Lalu keempat, nilai demokrasi musyawarah diusulkan oleh Muhammad Yamin, Purjaningrat, Susanto Tirtoprodjo, Abdul Rahim Pratalikrama, dan Ki Bagus Hadikusumo. Dan yang terakhir, nilai keadilan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Suryo, Abdul Rahim Pratalikrama, Abdul Qadir, Supomo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Lalu, pada sidang BPUPKI selanjutnya, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan gagasan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang pertama ialah Muhammad Yamin yang mengusulkan sosiologi, politik, dan eksistensi negara. Lalu, Supomo dengan usulan dasar aliran pikiran negara yang integratistik. Lalu yang terakhir, ketiga, ialah Insinyur Soekarno dengan usulan kebangsaan Indonesia, nasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Dari 3 usulan dasar filsafat negara di atas, yang diterima ialah gagasan usulan dari I.R. Soekarno, karena usulan dari Muhammad Yamin dan Supomo tidak menjurus pada dasar filsafat negara. Pada persidangan PPKI, tanggal 19 Agustus 1945, memutuskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pada saat itu juga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada paragraf akhirnya berisi nilai-nilai Pancasila disahkan. Itulah sejarah lahirnya Pancasila yang merupakan bukti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila merupakan hasil karya bersama dari semua pihak dan golongan di Indonesia. Dan yang memerankan peranan penting di sini ialah Insinyur Soekarno. Sekian penjelasan tentang pendidikan Pancasila dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.